Shalom. Jumpa lagi dengan Gustop, Gembala di Padang. Apa kabar sahabat renungan singkat? Salam sehat. Terus tebarkan semangat dan antusias kepada keluarga, kawan, dan kenalan saudara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat Gustop, kali ini saya ingin sampaikan sebuah renungan singkat dengan judul Natal adalah Allah datang. Natal, Allah datang. Allah hadir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Desember ini banyak sekali orang sibuk merayakan Natal. Di sana sini undangan di beberapa tempat dari sejak tanggal 1 sampai akhir bulan nanti terus akan ada Natal. Bahkan di awal-awal bulan Januari pun masih banyak undangan Natal. Apa berita sukacita dari Natal? Yang pertama, Allah menggenapi janjinya. 75% janji firman Allah lewat nubuatan para nabi sudah digenapi, dan tinggal 25%. Jika yang 75% sudah digenapi, maka yang 25% pasti Tuhan sanggup menggenapinya. Pertanyaannya, Natal adalah Allah datang. Datang kemana? Ya, datang ke dunia. Datang untuk siapa? Ya, datang untuk manusia. Berapa harga kertas satu rim? Mungkin sekitar 20.000. Tapi di tangan pengarang ternama, nilai ekonomisnya akan berubah. Berapa harga sebuah ballpoint? Tapi di tangan orang ternama yang punya kedudukan tinggi, setiap goresan bisa menghasilkan nilai miliaran rupiah. Berapa nilai manusia? Di mata manusia hampir-hampir tidak ada harganya. Coba baca berita, setiap hari nyawa melayang, terjadi perang, bencana alam, kejahatan, kecelakaan, dan lain-lain. Tapi nilai manusia di mata Allah sungguh luar biasa. Buktinya apa? Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke bumi menyelamatkan manusia. Pertanyaan yang pertama, Allah datang untuk apa? Karena ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, kedatangan Tuhan ke bumi adalah untuk menormalkan hubungan Allah dengan manusia yang tadinya terputus. Yesus datang menjembatani itu. Pertanyaannya, mengapa hubungan manusia dengan Allah harus dinormalkan? Jawabannya cuma satu, karena dosa. Dosalah yang memisahkan manusia dari penciptanya. Ada sebuah lagu mengatakan demikian. Agama adalah usaha manusia untuk mencari atau menemukan Allah, sehingga di dunia ini banyak sekali Allah-Allah. Akan tetapi agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Disebut hamartia, gagal untuk mencapai sasaran atau meleset dari sasaran, itulah dosa. Dan ada juga bahasa yang lain, yaitu paraptoma, yaitu tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Ada juga anomia, yaitu kedurhakaan, permusuhan manusia dengan Allah. Dosa tidak sama dengan kesalahan. Dosa adalah manusia dengan Allah. Kalau salah, manusia dengan manusia. Apakah Yesus sanggup menormalkan hubungan manusia dengan Allah? Ya, dia sanggup. Sebab seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Ditulis dalam Kolose 1 ayat ke-19. Di sana ada bahasa Yunaninya pleroma. Artinya apa? Ukuran yang penuh, lengkap, jumlah yang penuh. Dan ada bahasa Yunani satu lagi, yaitu katoi kesai. Artinya tinggal, menetap, mendiami. Kepenuhan Allah mendiami dalam Kristus, sehingga dia sanggup menormalkan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, datang untuk apa? Datang untuk membawa perubahan. 2 Korintus 5 ayat 17. Alkitab menulis di mana Yesus hadir, di
di suatu tempat pasti ada sesuatu yang berubah. Yesus hadir di Kapernaum, air jadi anggur, keluarga itu tidak jadi malu lagi. Yesus hadir di Galilea, orang buruk keadaannya, menderita sakit penyakit, sengsara, kerasukan setan, ayan, lumpuh, semua disembuhkan. Berubah. Yesus hadir di Baitani, di sana ada Lazarus yang mati, dibangkitkan. Yesus hadir di Danau Galilea, Petrus tenggelam, tidak jadi. Yesus hadir di Golgota, dunia gempar. Yesus hadir di Bethlehem, ada berita pengampunan dosa. Yesus hadir di hati murid-murid, ada banyak mujizat terjadi. Lalu apa yang terjadi dalam hidup kita saat Yesus masuk di hati kita? Apakah yang pemarah tetap pemarah, penjudi tetap judi, pemabuk tetap mabuk, penakut tetap takut, takut masa depan dan lain-lain, pezina tetap berzina, pencuri tetap mencuri? Apakah itu arti perjumpaan dengan Kristus? Apakah itu arti Yesus lahir di dalam hidup manusia? Karena perjumpaan dengan Kristus harusnya menghasilkan ciptaan baru. Ingat, Yesus datang ke bumi untuk membawa perubahan. Jika dalam hidup kita tidak ada perubahan, perlu dipertanyakan. Apakah yang masuk dalam hati kita Yesus yang sesungguhnya atau Yesus rekaan imajinasi manusia? Soalnya iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Wah, ini sangat gawat sekali. Alkitab menulis ada tokoh yang sering berjumpa dengan Yesus, tapi hidupnya tidak berubah. Siapakah dia? Yang pertama adalah iblis. Dia berjumpa dengan Yesus dan kerjanya memutarbalikkan firman Allah. Kasus Adam dan Hawa. Yang kedua, orang Farisi. Pengetahuannya tentang firman Allah banyak, tetapi jauh dari penerapan. Dia ketemu Yesus juga untuk cari-cari kesalahannya Yesus. Oleh sebab itu, ayo, Natal Allah datang untuk membawa perubahan. Karena orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Yang ketiga, untuk apa dia datang? Datang untuk meneguhkan bahwa kalau ia sudah datang yang pertama, maka ia pasti datang juga yang kedua, sesuai dengan janjinya. Kedatangan yang pertama untuk apa? Untuk menebus dosa. Markus 10 ayat 45. Tetapi kedatangannya yang kedua nanti bukan lagi untuk menebus dosa, tetapi untuk menghukum dosa. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai yang ke-9. Kedatangan yang pertama, dia datang sebagai hamba untuk melayani manusia. Filipi 2 ayat 7, Matius 28, Matius 20 ayat 28. Tetapi kedatangannya yang kedua nanti, dia datang menjadi hakim, yaitu menghakimi. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Kedatangannya yang pertama, Natal, disaksikan hanya beberapa orang saja. Tetapi nanti kedatangannya yang kedua disaksikan oleh semua mata. Kedatangan yang pertama dinubuatkan dan sudah digenapi, Galatia 4 ayat yang keempat. Dan kedatangannya yang kedua juga sudah dinubuatkan dan akan digenapi, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Pertanyaannya, dan apa yang harus kita lakukan? Sebab itu, berjaga-jagalah senantiasa. Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, lewat Natal ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena Natal, Allah datang untuk menormalkan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, jika Yesus masuk dalam hidupmu, maka hidupmu pasti berubah. Kalau tidak berubah, mungkin Yesus yang lain. Dan yang ketiga, sesuai janjinya, ia pasti akan datang yang kedua kalinya. Untuk itu, berjaga-jagalah dan siap sedilah menyambut kedatangannya dia yang kedua kali. Dia sudah datang yang pertama lewat Natal, tapi ingat, dia akan datang lagi yang kedua kali. Mari kita menyiapkan diri kita. Suatu hari akan ada nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu nyanyian-nyanyian menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Biarlah berkat Natal kali ini mengubah hidup kita, mendamaikan hidup kita dengan Tuhan, dan membuat kita senantiasa berjaga-jaga. Kiranya renungan Natal kali ini boleh jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian.
Salam Natal, Tuhan memberkati saudara semua.